Tiga, dua, satu. Ngobrol with Bang Manjo lagi. Aduh, tangan. Oke, kali ini kita ngobrol. Oh, nggak perkenalan dulu? Tunggu Oh, dong. Itu nanti belakangan. Karena kan sebenarnya udah dua kali kan kita iya benar ngobrol. Masa masih sih. belum kenal juga Belum kan? tahu gitu. Oke, nanti ada sesinya. Tenang aja, Bu. Jadi hari ini kita podcast di Hotel Amarosa Bandung. di Kota Bandung. Benar. Tepatnya di Jalan Aceh, Mm-mm. dekat dengan Gedung Palang Merah Indonesia, Betul. dekat dengan Stadion Siliwangi, Iya, sama area arena arena Saparua. Arena Saparua. Itu arena olahraga ya Bu di Kota Bandung ya. Betul. Wow, mantap. Sebenarnya Kota Bandung itu ya menyenangkan, tapi sayangnya akhir-akhir ini macet terus. Iya, benar. Udah mulai agak pulih ya Apanya nih? kondisinya. Sakit kemarin. Loh, kan kita lagi mengalami suatu kondisi yang sama menyeluruh di Oh, Indonesia. Tahu lah. pandemi. Betul. Ya. Oke, oke. Kali ini kita mau ngobrol apa, Bu? Oh ya, sebelum kita mulai ngobrol, ya alangkah baiknya kalau kita kenalan lagi. Oke, nah ini boleh. Ya, silakan memperkenalkan diri lah sendiri. Oh, Dikenalin mulu, padahal udah kenal sih. Kalau yang lain sih nggak tahu ya. ya. Apa namanya apa Ya, sih? nama, kemudian sekarang profesinya apa, kegiatannya apa, kemudian kalau status ya bolehlah sekalian. Siapa tahu siapa tahu. Oh ya. Ya, nama Desi. Hari ini sampai saat ini kesibukannya masih ngajar di salah satu sekolah swasta di Bandung. Statusnya guru tetap yayasan. Guru tetap yayasan. Jadi itu yayasannya yang diguruin atau tetap muridnya yang diguruin nih? Tetap muridnya dong Oh, yang tetap murid. diguruin. Cuman statusnya sebagai guru tetap Tapi gitu. di yayasannya. Di yayasan. Betul sekali. Status. Statusnya masih anak orang tua. Oke, itu dikonfirm. Aduh, aduh, Oke. aduh. Kita kayaknya masih seru kalau kita bahas mengenai profesi guru Boleh atau banget. mungkin kegiatan yang menyangkut keguruan, pendidikan, Oke. ya kan? Eh, apa ya? Ya pastinya kalau misalkan sekarang kondisi sekarang kondisi itu sebenarnya Bandung belum semuanya PTMT, Apa itu PTMT? T pembelajaran tatap muka terbatas Oh, gitu. oke. Jadi masih sebagian sekolah juga sebenarnya nggak tahu sih seberapa bagian yang sudah PTMT, berapa bagian yang masih PJJ nggak tahu juga PJJ itu apa? secara PJJ itu pembelajaran jarak jauh Pak. Aduh, oh ya Maksudnya daring. daring ya Daring. dalam jaringan ya atau online gitu ya kita sebutannya PJJ Bukan gitu nggak basah ya. daring Oh, gitu daring. Oke. kayak yang sekarang ini kita Ah, lakukan oke, ya daring. nggak Ya, basah siap. Nah, terkait dengan PTMT dan juga PJJ nih Bu ya. ya. Kan mungkin ada beberapa sekolah juga yang sudah PTMT, Hmm, ada yang sebagian PTMT atau yang masih full PJJ. betul. Nah, kalau bahas mengenai pembelajaran lah atau teknis pembelajarannya, kira-kira metodenya sama nggak antara PTMT dengan PJJ? Dalam arti gini, kalau misalkan kita di sekolah belajar itu kan dari pagi sampai dengan siang Iya, atau sampai dengan sore. Nah, kalau sistem daring ini sama nggak dari pagi sampai sore juga? kalau misalnya sebenarnya gini setiap sekolah berhak sekali untuk punya teknisnya masing-masing gitu disesuaikan dengan kondisinya masing-masing. Oh, itu misalnya dari dinas pendidikannya memang dibebasin atau bagaimana memang sudah ada ketentuan bakunya atau standarnya seperti itu? Sebenarnya kalau misalkan dari dinas itu ada standarnya itu kalau tidak salah ya, karena kami swasta kan, jadi kita punya otonomi sendiri gitu kan ya. Hmm. Nah, kalau misalkan dari pemerintahnya
itu tuh dibatasin hingga jam 12 kalau nggak salah ya. Saya juga nggak terlalu ini sih, aku juga nggak terlalu terlalu tahu juga sebenarnya untuk yang apa Standarnya. ketentuan dari Oh, pemerintahnya dari bagaimana, karena oh. kami sebenarnya melakukan sesuai dengan yang yayasan kami gitu. Istilahnya kalau swasta diberikan otonomi sendiri gitu kan, khusus gitu. Nah kalau kita sih memang jatuhnya jadinya normal untuk pembelajarannya seperti halnya waktu saat tatap muka gitu. Oh. Cuman dikondisikannya secara PJJ atau daring tadi begitu. Siap, siap, siap. Nah, berarti kalau misalkan oke, berarti sampai dengan sekarang masih full PJJ ya? Kita masih. Masih full PJJ. Itu biasanya apa sih yang kesulitan baik dari pengajar, dari apa tingkat pengajar, sama dari yang diajar atau muridnya nih? Biasanya apa sih, ada kendala apa, kemudian kira-kira solusinya seperti apa, atau misalkan kita ada terkenal dengan jaringan nih tiba-tiba. Nah, apakah itu dihitungnya tidak hadir di kelas atau memang ada reason tersendiri yang bisa nanti oke bisa susulan kok atau bisa bagaimana? Itu biasanya gimana tuh? Oke, nah emang sebenarnya gini, PJJ ataupun juga tatap muka ataupun apapun lah bentuknya gitu ya, pasti ada plus minusnya dong. Itu udah pastilah di setiap hal mah pasti ada posisi baiknya. Hal mah ke ketahuan bawah banget ya ya. Bataknya itu ya, Iya. mahnya itu eta, mah, iya. Jadi kalau misalnya itu kan selalu ada sisi baik dan sisi yang negatifnya ya. Itu udah pasti. Cuman istilah katanya kita bagaimana menyikapi hal yang tadi dikatakan negatif itu menjadi satu hal yang masih boleh dilakukan lah gitu. Misalnya, kalau misalnya kita pada saat tatap muka deh, kalau tatap muka kan kita bisa benar-benar melihat anaknya langsung gitu ya. Pasti kelihatan lah dari ekspresi juga ketika mereka paham atau nggak paham, excited atau tidak, gitu kan kelihatan. Kalau misalnya PJJ, kendalanya itu adalah kalau anak-anak tidak on cam. Iya kan? Oke. Jadi semua, misalnya gini, semuanya itu pada tutup kamera gitu. Jadi yang nongol di monitor itu hanya nama dan black Foto. screen itu kayak gitu ya. Oh, kadang ada foto juga ya, foto ada profilnya foto ya. gitu. Nah, cuman karena kita mengajarnya anak-anak remaja, profilnya itu bukan foto mereka, tapi Artis Korea. artis Korea. Oh, oke. Ayo kamu Soun, Bihun, silakan ngomong gitu ya. Aduh, jadi ya itulah, itu yang menjadi salah satu kendala kita gitu. Kita nggak bisa secara langsung melihat kondisi anaknya gitu, dalam artian yang tadi nggak bisa ekspresinya nggak bisa terlihat secara langsung. Nah, sekalipun misalnya kita on cam gitu, on cam juga kadang-kala ada yang ngadat tadi dibilang bagian jaringannya tidak baik, ya udah die gitu ya. Mereka patah-patah lah atau enggak tiba-tiba hilang mental masuk lagi dan lain sebagainya. Tapi ada nggak sih yang benar-benar dibikin-bikin kayak bu 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 bu, bu. Itu Jadi kayak putus-putus gitu. ya mungkin ada kali ya. Ada. Ya ada banyak banget ya cara anak-anak juga untuk ini. Ya kondisinya kita sama-sama udah apa ya, kita kan udah 1 tahun lebih ya di kondisi ini Hampir ya. 2 tahun lah, hampir Ya udah Maret nanti. hampir 2 tahun gitu. Kondisinya pasti udah jenuh, udah capek, itu udah pasti sih. Baik dari siswa, guru pun juga pasti merasakan hal yang sama gitu. Cuman ya itu tadi sih, dari awal kita harus udah punya apa ya, satu moto gitu, berkembang di tengah kekacauan gitu ya. Keren gak tuh? Wah, keren banget tuh. Dari mana tuh dapatnya? Itu dari gereja. Kirain dapat dari pikiran sendiri. Itu ada satu tema yang dibahas sih waktu itu. Wah, keren banget gitu. Jadi istilah katanya walaupun kondisi tidak mendukung, kita tetap berkembang. Nah, jadi istilah katanya walaupun kondisinya tadi yang tadi ketemu sama anak-anak yang tidak on cam atau enggak yang sinyalnya nggak pasti gitu ya, amburadul gitu. Kadang kala oke, kadang enggak, ya itu mah nggak bisa, kita nggak bisa kendalikan itu gitu. Nah, tapi gimana caranya nih? Nah, akhirnya kita guru-guru ya banyak cara lah. Ada yang bikin video pembelajaran. Otomatis kalau video bisa dibuka kapanpun mereka mau coba gitu kan ya. Atau misalnya pada saat kita Zoom, kita kan bisa record dan nanti akhirnya kan bentuknya video juga gitu. Kita bisa upload juga. Gitu.
Atau misalnya pakai PowerPoint, ya nanti materinya dikirimkan, mereka bisa belajar mandiri gitu. Aduh banyak banget deh sebenarnya cara untuk mengatasi itu. Iya ya. Terus kalau peran orang tua sendiri gimana? Kalau misalkan ini kan sekarang udah beberapa anak, nggak tahu ya, misalnya kan ibu kan ngajar SMP ya. SMP, SMP kan sebenarnya sudah selesai juga divaksin kan, sudah bisa divaksin kan. ya Nah terus dari orang tua sendiri, kalau misalkan dari pihak sekolah udah oke, mulai bulan depan sudah PTMT. Nah dari pihak orang tua sendiri sudah benar-benar ngizinin, atau ada beberapa orang tua yang masih takut lah nanti malah jadi ada apa-apa gitu. Bagaimana dengan peran orang tua sendiri di kegiatan belajar PJJ sama PTMT ini? Kita pernah survei belum? kita udah pernah survei. Karena kan sebenarnya itu jadi salah satu dasar untuk di monitoring dulu sama pihak dinas. Jadi untuk kita akhirnya bisa PTMT itu ada beberapa pihak yang ngecek dulu. Ada 3. Satu dari pihak dinas pendidikannya sendiri. Gimana nih? Udah ready belum? Secara penjadwalan, secara pemberian tugas dan lain sebagainya udah ready belum? Dari pihak dinas pendidikannya itu ngecek. Yang kedua dari pihak kesehatan, dinas kesehatan. Mereka ngecek juga nih, gimana kalau misalkan ternyata di sekolah ada yang Nah, tiba-tiba gitu ya, nggak sehat gitu. Itu gimana penanganannya? Ada nggak UKS-nya? Ada nggak tim medis dan lain sebagainya gitu. Terus segala barang-barang yang mendukung seperti misalnya termogan dan lain sebagainya itu dicek dulu gitu. Jadi istilah katanya kesiapan dari segi kesehatannya gimana, udah oke belum. Yang terakhir tuh biasanya dari wilayah. Jadi misalkan kita wilayah Cendola anggap gitu ya. Nah, eh, apa ya, aparat wilayah itu akan datang ngecek juga karena kan istilah katanya kerumunan akan terjadi gitu ya kalau misalnya anak datang ke sekolah. Nah gimana nih penanganannya, gimana dan lain sebagainya. Kalau ketiganya ini sudah memverifikasi oke, maka bisa adalah PTMT. gitu keputusan untuk boleh PTMT. Nah siapa aja nih yang boleh ikut PTMT? Tentunya kita akan balikin lagi ke orang tua memang. Jadi istilah katanya kita sekolah sudah diizinkan untuk PTMT, oke, kita akan menjalankan itu, tetapi dikembalikan kepada orang tua sendiri. Kalau mereka masih ragu, masih tidak mengizinkan, ya sudah, memang anak itu nantinya akan di rumah tetap menjalankan PJJ. Nah, kalau misalkan orang tuanya sudah mengizinkan, tentunya mereka lah yang akan datang untuk PTMT ke sekolah gitu. Dan ada surat pernyataan gitu ya. Karena memang kondisinya gimana ya, kita harus sama-sama sepakat dulu gitu. Oke, dari orang tua ngizinin, oke, dari sekolah udah ready gitu, maka jalan gitu. Tapi memang kesulitannya ada di semua pihak pastinya ya. Jadi dari pihak sekolah ada yang perlu Siapkan diikutin. ya. Kemudian dari pihak guru juga sudah siap belum untuk tatap muka. Karena kan metode yang selama hampir 2 tahun ini Dilakukan online harus jadi offline, itu kadang ada kali kendalanya tuh. Biasanya kalau online kan lulusnya sebenarnya baru bisa mandi. Nah anak-anak kalau maksudnya. ya baik itu pengajar maupun anak-anak kan pasti kalau online tuh kita udah beneran ya, jangan guru lah, kami aja para karyawan kalau sudah WFH meeting jam 9.15 kurang 15 itu baru siap-siap. Padahal kalau misalkan kita kerja langsung di kantor 2 jam sebelumnya udah siap. Karena ada perjalanan dulu ada ya. Perjalanan. Ya ada beberapa juga orang yang sudah kebiasaan online tiba-tiba harus offline, mereka harus beradaptasi lagi. Betul, pasti sih itu. Pasti banget. Menarik. Nah, tapi sebenarnya kalau nanti ada 2 kelompok gitu ya, kelompok yang sudah mau sudah diizinkan untuk PTMT dan yang mereka yang belum diizinkan oleh orang tuanya, otomatis kan ada 2 kelompok nih. Nah ini yang dikatakan hybrid namanya. Coba dirapatin Bu, itunya. Cek. Itu yang namanya hybrid. Hybrid itu berarti ada yang online ada yang offline. Ya, gitu. Jadi istilah katanya di dalam kelas itu sendiri, ada dalam kelas. satu waktu yang sama, ada yang di dalam kelas, ada yang di dalam jaringan. Gitu. Itu juga agak sulit sih, pasti itu sulit sih. Kita kebayanginnya aja udah kayak gimana ya gitu. Ya karena kan fokusnya guru jadi terpecah ya. Iya.
karena harus memperhatikan yang di depan mata gitu, secara nyata, langsung. dan juga ada yang harus diperhatikan di depan mata secara maya. Iya, Maya itu. Ya. bukan kakak. Oke. Nah, oke. Kalau misalkan dari segi ujian deh, kalau kita offline mau nyontek susah. Nah, kalau pas lagi online, resiko atau potensi si murid nih nyontek ada. Dari pihak sekolah, dari pihak guru, ada nggak antisipasinya atau sudah tutup mata aja? Bagian ini emang bener-bener kita udah diskusi hebat. Istilah katanya kalau kita mau pakai aplikasi otomatis akan ada cost lah ya. Misalnya ketika dia open ini nanti dia apa namanya stop di situ gitu, nggak bisa ngapa-ngapain, itu ada yang program seperti itu, jadi nggak bisa buka dua aplikasi dalam satu waktu yang bersamaan gitu kan. Tapi sebenarnya juga pasti pinter lah, banyak cara, tanya mungkin Kalau ada friend gitu ya, 50-50 gitu dan lain sebagainya gitu. Nah emang pada akhirnya kita bilang sama murid sih bahwa kondisi pandemi ini tuh bukan hanya sekedar kita lagi mengisi pengetahuan kita, tapi juga karakter, ya kan? Dalam artian gini, ketika di rumah, ketika kamu masih tetap bisa gitu ya, melakukan itu semua dengan baik, istilah gini, kesempatan untuk melakukan curang itu di depan mata gitu ya, maksudnya gede banget gitu, mudah banget untuk diambil gitu. Tapi kalau kamu akhirnya bisa menjaga apa ya namanya, integritas kejujuran itu gitu, tetap on the track gitu ya, itu kan artinya kita lagi lewatin ujian itu dan akhirnya bisa tumbuh menjadi seorang pribadi yang berkarakter baik itu tadi gitu. Jadi emang akhirnya lewat apa sih arahan-arahan wali kelas gitu di pagi hari mengingatkan mereka. Nah kalau pada akhirnya mereka memilih untuk berbuat curang, ya dikembalikan lagi ke mereka ya. Betul. Karena emang agak sulit sih ya untuk kondisi ini gitu. Sebelum lanjut, ini ada kiriman. Ini kiriman dari temennya Bo nih. Iya. Ini apa Bo? Shells kalau nggak salah, ini bakery ya. Coba buka dong Bu. Shells. Lumayan nih pas lagi. Katanya sih ini taste-nya yang chopping cheese. Coba kita tengok ya. Ini roti. Gue ada beberapa kali dan variasi rasanya ada banyak tuh. Wih, coba lihat. Shells. Babka. Ya itu ini letaknya ada di Kopo. Cobain nggak? Ini bukan kaleng-kaleng loh. Iyalah itu orang bake kok. Ya bukan kaleng juga Bu. Aduh. Ini jadi nggak? Disobek. Akur ya adik kakaknya. Akur dong. Ada adik kita yang lagi ulang tahun hari ini. Iya benar. Tapi saya jangan hadir. Adik bungsu. Ya, kita colek yang namanya Grace. Grace. Nanti juga kapan-kapan kayaknya Rosalin. Ya. Kapan-kapan dia juga bisa kayaknya jadi kamu di tahunya James Carlin. Sorry ya teman-teman guys. Kita makan dulu nih nyicipin. Soalnya pas banget kondisinya lagi hujan. Ya ini Bandung lagi hujan terus nih. Bandung lagi hujan terus ya. Kalau di Tangerang gimana? Hujan terus juga? Sama aja. Hujan terus. Berarti emang beneran ya, lagi musim hujan ya? Kalau istilah Sundanya nggak giung gitu. Ya, ini walaupun manis tapi nggak giung. Manis banget kemanisan. Ya, benar. Oke, kita lanjut Bu. Tapi ini enak banget. Enak. Endes. Endol. Koras lah pokoknya rasanya. Oke, kita lanjut Bu. Terkait kan kalau di sekolah itu ya ada kegiatan pendidikan yang formal, ada juga yang informal nih.
bukan namanya informal tuh kayak les sih, lebih ke arah Mungkin maksudnya akademik non akademik kali ya. ekstrakurikulernya. Berarti kalau selama pandemi kayak begini atau offline online gini, ekstrakurikuler gimana? Kalau kita memang akhirnya tidak memunculkan ekstrakurikuler itu gitu. Kita lebih kepada activity aja. Hmm. Kayak misalnya kemarin ketika 17 Agustus kita buatlah perayaan HUT RI. Ketika kemarin juga Oktober Sumpah Pemuda, kita adakan juga lah kegiatan yang mengenang para pahlawan kita gitu lewat activity. Activity-nya juga macam-macam. Ada yang misalnya berkreasi, mereka berfoto ala tokoh atau pahlawan gitu di mata uang gitu kan, otomatis mereka harus searching nih tokoh apa siapa saja nih yang ada di mata uang kita Indonesia gitu, dan mereka mendandani diri mereka seperti itu gitu dan diedit, diposting lah gitu. Ada juga yang mereka storytelling, jadi ambil kisah di daerah tertentu di Indonesia terus mereka sampein dengan kostum, ekspresi mereka gitu kan. Jadi istilah katanya tetap mengembangkan talenta mereka, kemampuan mereka, tapi bentuknya lewat activity gitu. Wih, cakep. Berarti sebenarnya dari pihak sekolah sendiri sudah merancang satu program supaya kegiatan yang selama ini dijalanin sebelum pandemi, pasti pandemi ini juga tetap berjalan walaupun dengan metode yang online ya, semua serba jaringan ya. Tapi di situ kita bisa lihat loh, ternyata anak-anak nih, remaja nih SMP gitu ya. Kayaknya aku juga kalah, mungkin abang juga kalah kali. Edit video itu bisa canggih luar biasa. Lebih jago ya? Iya. Bahkan ada anak tuh kelas berapa ya? Kelas 8, 2 SMP gitu ya. Bisa bikin musik techno gitu. Oh ya? Iya. Dengan aplikasi berarti ya? Iya. Keren. Makanya, aduh, kayak gitu kan jadi bisa ngelihat ya, oh mereka tuh ternyata punya kemampuan lain, yang bener. kita selama ini nggak ngelihat gitu. Betul. Karena memang kayak begitu kan sebenarnya nggak ada diajarin di sekolahan ya, nggak diajarin di sekolahan karena kan sekolahan udah pasti pelajaran yang diajarin adalah pelajaran-pelajaran yang memang sudah ada kurikulumnya. Ya, sementara kalau kayak gini kan lebih ke arah skill ya, teknik atau skill. Betul. Yang kadang di dunia pekerjaan pun seandainya mereka itu bekerja ya sekarang udah semua serba ya? Digital. Iya, dan orang kayak gini memang mereka mengembangkan diri dengan ilmu yang ada yang teknologi, yang kemajuan teknologi gitu ya. Benar banget. Oke, kayaknya seru banget nih Bu. Ya. Nanti aja kita lanjutin lagi karena kita mau lanjutin makan sales bug. Apa ini? Babka, sales babka. Kita mau lanjutin. Oke, guys, thank you udah dengar obrolan kami antara kakak beradik. Nah, itulah binatang yang kakak beradik, yaitu kakak beradik. Jadi nanti binatang yang bersaudara kali. Binatang yang bersaudara ya. Binatang yang kakak beradik. Ya. Salah. Malam itu joke tahun 90-an. Nanti kita sambung lagi. Oke, guys, jangan lupa klik like, klik subscribe, dan juga komen. Kira-kira materi apa lagi atau pembahasan apa lagi yang pengen didengar di channel ini. Tapi yang pasti ini cake enak banget loh, sumpah. Nanti teman-teman boleh coba, nanti kita share IG-nya di deskripsi dari video ini ya. Oke, guys, kalau gitu terima kasih banyak. Salam Horas.